laga antara Inter Miami menghadapi Charlotte. Untuk pasarannya sendiri yaitu lelekan dan over under 3. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Inter Miami berada di posisi 14 klasemen, sedangkan Charlotte berada di posisi 12 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Inter Miami dalam performa yang cukup buruk, di mana belum meraih kemenangan di 5 laga terakhir dan menelan 3 kekalahan. Sementara itu Charlotte dalam performa yang lebih baik, di mana sukses meraih kemenangan beruntun di 2 laga terakhir. Melihat statistik ini, jelas Charlotte lebih diunggulkan, namun saya tetap yakin Inter Miami akan bangkit dan menang di laga ini. Jadi saya sarankan bermain Inter Miami lelekan dan over 3, dan saya lebih mantap untuk bermain Inter Miami lelekan. Dan untuk prediksi skor yaitu 3-2. Laga selanjutnya, dari Liga Serie A Brasil, yaitu laga antara Goiás menghadapi Sao Paulo. Untuk pasarannya sendiri yaitu Sao Paulo for seperempat dan over under 2. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Goiás berada di posisi 18 klasemen, sedangkan Sao Paulo berada di posisi 10 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Goiás dalam performa yang cukup buruk, di mana tidak pernah menang di 5 laga terakhir dan menelan 2 kekalahan. Sementara itu Sao Paulo dalam performa yang sebaliknya cukup bagus, di mana tak terkalahkan di 4 laga terakhir dan meraih 2 kemenangan. Melihat statistik ini, jelas saya lebih menjagokan Sao Paulo. Jadi saya sarankan Sao Paulo lelekan dan over 2, dan saya lebih mantap untuk bermain Sao Paulo lelekan. Dan untuk prediksi skor yaitu 1-2. Laga berikutnya, dari Liga Argentina, yaitu laga antara Platense menghadapi Estudiantes La Plata. Untuk pasarannya sendiri yaitu lelekan dan over under 1/3/4. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Platense berada di posisi 8 klasemen, sedangkan Estudiantes berada di posisi 12 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Platense dalam performa yang cukup bagus, di mana belum terkalahkan di 3 laga terakhir dan meraih 2 kemenangan. Sementara itu Estudiantes dalam performa yang juga cukup baik, di mana di laga terakhir sukses meraih kemenangan. Melihat statistik ini, sepertinya kedua tim sama kuat, namun saya sedikit lebih menjagokan Estudiantes. Jadi saya sarankan bermain Estudiantes lelekan dan over 1/3/4. Dan saya lebih mantap untuk bermain Estudiantes lelekan. Dan untuk prediksi skor yaitu 1-2. Laga selanjutnya, dari Loga Costa Rica, yaitu laga antara Guanacasteca menghadapi Herediano. Untuk pasarannya sendiri yaitu Herediano for setengah dan over under 2,5. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Guanacasteca berada di posisi 5 klasemen, sedangkan Herediano berada di posisi 4 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Guanacasteca dalam performa yang kurang konsisten, di mana meraih hasil 2 menang dan 3 kalah di 5 laga terakhir. Sementara itu Herediano dalam performa yang sedikit menurun, di mana di laga terakhir menelan kekalahan setelah di 4 laga tak terkalahkan. Melihat statistik ini, saya yakin untuk menjagokan Herediano. Jadi saya sarankan bermain Herediano for setengah dan under 2,5. Dan saya lebih mantap untuk bermain Herediano for setengah. Dan untuk prediksi skor yaitu 0-1. Lalu laga yang terakhir untuk parlay malam ini, dari Liga Colombia Divisi 2, yaitu laga antara Cúcuta Deportivo menghadapi Llaneros. Untuk pasarannya sendiri yaitu Cúcuta Deportivo for setengah dan over under 2. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Cúcuta Deportivo berada di posisi 1 klasemen, sedangkan Llaneros berada di posisi 4 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Cúcuta Deportivo dalam performa yang cukup bagus, di mana tak terkalahkan di 4 laga terakhir dan meraih 1 kemenangan. Sementara itu Llaneros dalam performa yang sebaliknya kurang baik, di mana tidak pernah menang di 4 laga terakhir dan menelan 1 kekalahan. Melihat statistik ini, saya yakin untuk menjagokan Cúcuta Deportivo. Jadi saya sarankan bermain Cúcuta Deportivo for setengah dan under 2, dan saya lebih mantap untuk bermain Cúcuta Deportivo for setengah. Dan untuk prediksi skor yaitu 1-0. Baiklah, sudah saya berikan prediksi parlay malam ini lengkap dengan analisa saya sendiri. Mohon untuk teman-teman semua tidak langsung 100% mengikuti prediksi saya. Sesuaikan lagi dengan feeling dan prediksi kalian ya. Karena prediksi kalian sendiri jauh lebih baik.
Prediksi parlay yang saya berikan bisa kalian pilih, mau bermain handicap atau over undernya, atau mengikuti saran saya yang lebih condong bermain salah satunya. Kalian juga bisa komen di bawah jika ingin bertanya seputar prediksi bola lainnya dari pertandingan di luar yang saya berikan di video ini. Atau ada yang ingin bermain single bet, bisa saya berikan tips sesuai prediksi saya. Oke, sekian dan jangan lupa like dan share jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe